Ils sont quand même bons, j'ai vu, c'est une bonne équipe, mais nous, on fait tout quand même pour ce match. Et puis, j'ai regardé leur premier match, et aujourd'hui aussi, je reste au stade ici pour regarder. Donc, les données, c'est notre ami, mais on fait tout quand même pour gagner. On ne fera pas d'exception. Bayangkan suasana stadion yang penuh sorak-sorai, bendera merah putih berkibar di setiap sudut, dan ribuan pasang mata tertuju pada laga penuh gengsi ini. Dalam lanjutan Piala Kemerdekaan, Timnas Indonesia harus berhadapan dengan salah satu raksasa Asia, Uzbekistan, tim yang baru saja meraih gelar juara Piala Asia U17 di Arab Saudi. Secara di atas kertas, Uzbekistan jelas lebih diunggulkan, sementara Garuda Muda hanya bermodalkan status tuan rumah. Namun sepak bola selalu menyimpan kejutan. Dengan semangat juang yang tak pernah padam dan strategi cerdas dari Nova Arianto, Timnas Indonesia mampu membalikan prediksi. Hasilnya sungguh luar biasa. Uzbekistan tumbang dengan skor 2-0. Sebuah kemenangan yang bukan sekadar angka di papan skor, melainkan bukti bahwa Garuda mampu terbang lebih tinggi dari apa yang diperkirakan banyak orang. Sesuatu yang tak pernah diduga akhirnya terjadi. Uzbekistan yang begitu perkasa di level Asia justru dipaksa bertekuk lutut oleh Timnas U17 Indonesia dengan skor 2-0. Kemenangan ini bukan hanya menjadi kejutan besar, tetapi juga menebar sinyal bahaya bagi lawan-lawan berikutnya. Salah satunya adalah Mali, yang sudah dipastikan menjadi lawan selanjutnya. Bukannya merasa percaya diri, sang pelatih Mali justru terlihat was-was. Dalam benaknya terlintas kemungkinan bahwa timnya bisa saja menjadi korban keganasan berikutnya dari skuad Garuda Muda. Menarik untuk disimak, dan inilah pelatih Mali U17 yang secara terang-terangan ngomong gini, "Saya akan menjadi korban selanjutnya." Tanpa berlama-lama, mari kita bahas beritanya bersama-sama. Ya, di tengah sorotan jelang laga melawan Uzbekistan, Nova Arianto pun buka suara soal persiapan timnya. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa dirinya akan melakukan rotasi dengan memainkan beberapa pemain cadangan di pertandingan kedua nanti. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya sekadar strategi, melainkan bagian dari proses penting agar semua pemain merasakan atmosfer pertandingan. Nova ingin melihat sejauh mana kualitas serta mentalitas anak asuhnya, sekaligus menyeleksi siapa saja yang benar-benar pantas masuk ke skuad utama untuk ajang Piala Dunia U17 yang tinggal menghitung bulan. Sebuah keputusan yang logis, karena dengan cara ini Timnas Indonesia tidak hanya memperkuat kedalaman skuad, tetapi juga memastikan setiap pemain tetap termotivasi untuk menunjukkan performa terbaiknya. Apa yang sempat disampaikan Nova Arianto akhirnya benar-benar terlihat dalam starting line up yang diturunkan. Hampir seluruhnya diisi oleh pemain cadangan, hanya nama Putu Panji yang bisa dibilang sebagai pemain utama. Sementara itu, para andalan seperti Mirza, Matthew Baker, Zahabi Goli, hingga Evandra Florasta justru disimpan di bangku cadangan. Lebih mengejutkan lagi, Coach Nova langsung memberi kesempatan tampil kepada dua pemain diaspora, Noha Pohan dan Aaron Oil, sejak menit awal. Komposisi skuad ini tentu membuat banyak fans Timnas penasaran. Seberapa kuat Indonesia bisa menghadapi Uzbekistan, tim yang baru saja menyandang status juara Asia U17. Namun, optimisme tetap muncul di kalangan supporter. Sebab, pada ajang Piala Kemerdekaan kali ini, Uzbekistan kabarnya hanya membawa pemain lapis kedua mereka, sementara para pemain utama dikirim ke turnamen di Eropa. Kondisi inilah yang membuat kekuatan wakil Asia Tengah tersebut dipastikan berbeda dan menjadi peluang emas bagi Garuda Muda untuk bisa tampil mengejutkan. Ya, harapan besar yang sebelumnya hanya menjadi keyakinan para pendukung Garuda, akhirnya terbukti di lapangan. Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Uzbekistan dengan skor 2-0 yang begitu berkelas. Gol pembuka dicetak oleh Dimas Adi di paruh pertama laga, sementara Al-Hazani menambah keunggulan di babak kedua. Dari dua gol tersebut, nama Dimas Adi pantas mendapatkan apresiasi lebih. Sebelum mencetak gol, ia menunjukkan ketenangan luar biasa dengan memperdaya dua pemain Uzbekistan, lalu menuntaskan aksinya dengan sepakan akurat yang membuat kiper lawan tak berdaya.
Sebuah momen yang menegaskan kualitas sekaligus kepercayaan diri pemain muda Indonesia. Pelatih Mali U17 tak bisa menyembunyikan rasa was-wasnya setelah menyaksikan langsung bagaimana timnas Indonesia menaklukkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Dalam sesi konferensi pers, ia bahkan mengungkapkan hal yang cukup mengejutkan. Dengan raut wajah serius namun disertai senyuman kecil, sang pelatih berkata, "Jujur saja, setelah melihat pertandingan tadi, saya harus bilang Indonesia benar-benar tim yang berbahaya. Cara mereka bermain penuh energi, disiplin, dan sama sekali tidak kenal lelah. Bahkan Uzbekistan yang notabene juara Asia bisa mereka kalahkan dengan meyakinkan. Saya sampai berpikir, jangan-jangan kami yang akan menjadi korban selanjutnya." Ucapan itu sontak menimbulkan riuh di ruangan, namun jelas memperlihatkan betapa besar rasa hormat sekaligus kewaspadaan Mali terhadap Garuda Muda. Baginya, laga melawan Indonesia bukan hanya sekadar pertandingan, melainkan ujian sesungguhnya yang harus mereka hadapi di Piala Kemerdekaan. Ya, kemenangan yang diraih Indonesia tentu menjadi sesuatu yang patut disyukuri, sebab tidak setiap hari Garuda Muda bisa menaklukkan tim kuat sekelas Uzbekistan. Namun, di balik euforia tersebut, masih ada segelintir pihak yang mencoba meremehkan dengan alasan lawan yang dihadapi hanyalah skuad pelapis Uzbekistan, bukan tim utama yang sebelumnya tampil di Piala Asia. Meski begitu, faktanya Uzbekistan tetaplah Uzbekistan, tim dengan tradisi dan kualitas yang sulit ditaklukkan siapapun. Lagi pula, timnas Indonesia sendiri juga menurunkan banyak pemain pelapis di laga ini. Karena itu, kemenangan 2-0 ini tetap dianggap luar biasa, sekaligus bukti bahwa Garuda Muda mampu menunjukkan mental juara melawan tim besar. Salah satu hal yang membedakan timnas U17 asuhan Nova Arianto dengan tim kelompok umur lainnya adalah gaya permainan yang diterapkan. Pelatih kelahiran Semarang itu lebih menekankan kombinasi umpan cepat 1-2 untuk membongkar pertahanan lawan. Begitu ada celah, bola segera diarahkan ke depan gawang, memberikan peluang emas bagi striker untuk menyelesaikan. Pola ini terbukti ampuh ketika melawan Tajikistan, di mana 2 gol yang tercipta hampir identik, berawal dari kombinasi umpan singkat, lalu bola dikirim ke kotak penalti sebelum disambut menjadi gol. Namun, ada hal menarik yang baru terlihat jelas saat melawan Uzbekistan tadi malam. Serangan-serangan timnas Indonesia ternyata hampir selalu diawali dari sisi sayap, baik kanan maupun kiri. Jika ditarik ke belakang, gol-gol yang tercipta ke gawang Tajikistan pun semuanya berasal dari sisi lapangan. Bahkan, 1 gol ke gawang Uzbekistan kemarin juga hadir dengan skema yang sama. Pola ini seakan menegaskan bahwa Coach Nova memang sudah merancang secara matang agar serangan Garuda Muda selalu dimulai dari sayap, memanfaatkan kecepatan serta kreativitas pemain-pemain mudanya. Atas performa gemilang yang diperlihatkan timnas Indonesia, mereka langsung banjir pujian, terutama dari para fans Garuda Muda. Banyak yang mengaku sangat menikmati permainan atraktif yang dipertontonkan oleh Matthew Baker dan kawan-kawan. Gelombang apresiasi itu terlihat jelas di kolom komentar postingan Instagram resmi timnas Indonesia, di mana mayoritas warganet menyanjung gameplay racikan Nova Arianto. Mereka menilai pola serangan cepat, kombinasi umpan singkat, hingga variasi serangan dari sayap membuat timnas U17 tampil begitu enak ditonton dan berbeda dari biasanya. Pujian ini seakan menjadi bukti bahwa kerja keras Nova bersama anak asuhnya mulai mendapatkan pengakuan, bukan hanya dari segi hasil, tetapi juga dari cara mereka bermain di lapangan. Ya, usai pertandingan, pelatih Uzbekistan Sergei Chegev memberikan pengakuan jujur terkait kekuatan timnas Indonesia. Ia menilai bahwa Garuda Muda tampil lebih baik dibandingkan anak asuhnya di laga tersebut. Pertandingan ini sangat sulit. Kami memang mampu menciptakan beberapa peluang, tetapi tidak ada yang berbuah gol. Sementara Indonesia tampil lebih efektif memanfaatkan kesempatan yang mereka miliki. Hari ini mereka lebih beruntung dan pantas meraih kemenangan. Maka, selamat atas kemenangan itu, ujar Chegev. Kekalahan ini semakin memperburuk catatan Uzbekistan di ajang Piala Kemerdekaan. Setelah sebelumnya dipaksa menyerah dengan skor telak 5-1 dari Mali pada laga perdana, kini mereka kembali harus tumbang 2-0 dari Indonesia.
Dua kekalahan beruntun ini praktis menutup peluang Uzbekistan untuk meraih gelar juara, sekaligus menegaskan betapa beratnya persaingan di turnamen yang penuh kejutan ini. Ya, ucapan pelatih Mali U17 yang secara terang-terangan berkata, "Saya akan menjadi korban selanjutnya," seakan menjadi penutup yang penuh makna dari rangkaian cerita kemenangan Garuda Muda. Kalimat itu mungkin terdengar seperti gurauan, namun sesungguhnya mencerminkan rasa was-was sekaligus penghormatan terhadap kekuatan timnas Indonesia. Bagaimana tidak, setelah menumbangkan Uzbekistan yang berstatus juara Asia, wajar bila Mali merasa ancaman nyata tengah menanti mereka. Kini, sorotan tertuju pada laga berikutnya. Apakah prediksi sang pelatih benar-benar terjadi atau justru Mali mampu membalikkan keadaan? Yang jelas, satu hal sudah pasti, Garuda Muda telah menjelma menjadi tim yang ditakuti di Piala Kemerdekaan. Ils sont quand même bons, j'ai vu, c'est une bonne équipe, mais nous, on fait tout quand même pour ce match. J'ai regardé leur premier match, et aujourd'hui aussi, je vais rester au stade ici pour regarder. Donc, l'Indonésie, c'est notre ami, mais on fait tout quand même pour gagner. On fera pas d'exception. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!